Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi dan penghematan anggaran negara. Hal ini dilakukan dengan pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas pemerintah. Prabowo menyebut langkah ini bisa menghemat anggaran hingga 20 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk program yang lebih menyasar pada kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Menurut Prabowo, kriteria anggaran yang harus dilaksanakan adalah bisa menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan produktivitas. Berapa devisa yang dihasilkan? Berapa devisa yang dihemat? Kemudian, kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menginstruksikan kementerian, lembaga, hingga kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ini menyatakan siap untuk melakukan penghematan anggaran tersebut. Lalu bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh kementerian agar tetap bisa mencapai hal-hal yang menjadi target dengan dilakukannya penghematan anggaran? Kita akan langsung menanyakannya bersama dengan Menteri Hak Asasi Manusia Pak Natalius Pigai yang malam hari sudah bergabung bersama kita. Pak Menteri, terima kasih, selamat malam sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Baik, dan juga hadir bersama kita peneliti senior dari Forum Indonesia Transparan atau FITRA, ada Mas Badul Hadi. Mas Badi, terima kasih malam hari ini juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Menteri, ini katanya sudah sangat siap untuk melaksanakan instruksi Pak Presiden Prabowo Subianto, meskipun dengan melakukan penghematan anggaran. Kalau kita lihat beberapa waktu ke belakang ini kan Pak Menteri cukup menjadi perhatian ya, apalagi di awal kemudian menuliskan anggaran mencapai 20 triliun. Kalau saya baca bahkan sampai sekarang 37 miliar yang akhirnya disahkan. Gimana nih Pak Menteri? Jadi gini, ya harus dipahami bahwa Menteri ini adalah kami ini anggota kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kapten kami, kapten kapal kami itu adalah Prabowo Subianto. Saya tahu Prabowo adalah seorang patriotik, pemimpin, presiden, negarawan. Dia adalah seorang kapten kapal yang mengarungi samudra, penuh gelombang, dan saya meyakini Presiden tahu membawa bangsanya berlabuh di tepian samudra dengan baik. Oleh karena itulah, karena saya terlalu lama mengenal Presiden, saya sudah menyatakan bahwa saya siap apapun. Karena Presiden tidak mungkin mengambil keputusan untuk membawa bangsanya dalam jurang yang salah. Tidak mungkin. Saya kan yang paling kenal. Saya dekat dengan Presiden. Dalam perjalanan perjuangan. Karena itu sangat tidak mungkin saya mengatakan tidak siap. Harus menyatakan siap karena saya tahu Presiden tahu dia akan membawa bangsa ini kemana. Pak Menteri, tapi penyesuaian anggaran kalau di Menteri HAM sendiri kan cukup besar dari awalnya angka 20 triliun, kemudian sampai angka 37 miliar. Padahal pasti di kementerian juga ada program-program yang terus harus dikejar targetnya. Begini, inilah perbedaannya Menteri yang berasal dari partai politik dan profesional. Saya kan pegawai negeri dari staf honorer sampai dengan staf khusus, kemudian di Komnas HAM, sekarang Menteri HAM. Setiap tahun itu sudah pasti akan ada penghematan, sudah pasti akan ada bintang, pasti akan ada pemotongan, akan ada refocusing, akan ada relaksasi. Ya harusnya setiap menteri itu, semua pegawai negeri udah tahu bahwa tahun depan akan terjadi, maka
program itu benar-benar diarahkan kepada prioritas pemerintah, prioritas pencapaian visi presiden. Bukan suatu beban ya artinya ya. Jadi Pak saya Menteri, ya? dari awal uang berapapun juga ada di kantor itu saya arahkan hanya untuk bagaimana akselerasi pencapaian, percepatan pencapaian cita-cita presiden, yaitu makan bergizi gratis, yaitu swasembada pangan. Yang ketiga misalnya swasembada energi, hilirisasi pendidikan kesehatan, dan menciptakan aura peradaban HAM yang intangible aset yang kita miliki, yaitu demokrasi, nuansa lalu lintas, kebebasan ekspresi terjaga. Penyampaian pendapat, pikiran, dan perasaan. Nyatanya juga 90 hari tidak ada satupun pejabat memenjarakan seorang rakyat. Tidak ada rakyat juga dipenjarakan karena melanggar undang-undang ITE. Atau juga kita mengalami suasana dan kita membuka keran demokrasi untuk ada arah 5 tahun ke depan yang lebih baik. Oleh karena itulah, maka anggaran berapapun juga dari jauh sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa anggaran hanya diarahkan untuk mencapai cita-cita presiden. Nah, itu. Pak Menteri, ini kan penghematan, pengetatan anggaran dilakukan, tapi di waktu yang sama juga masing-masing kementerian, lembaga, kepala daerah dituntut untuk menjadi lebih kreatif untuk bisa membiayai program-program di masing-masing kementerian. Nah, kemudian langkah yang dilakukan di Kementerian HAM seperti apa? Saya sudah lakukan jauh sebelum, kan saya sudah bilang bahwa setiap tahun itu sudah pasti ada refocusing, ada relaksasi, ada pemotongan. Setiap tahun sudah ada itu, dari zaman dulu sampai sekarang. Karena itu dari jauh sebelumnya, tahun-tahun misalnya bulan November, Desember itu saya sudah arahkan orientasi anggaran saya itu lebih hanya untuk mendukung kebijakan presiden. Saya tidak mengkreasi lebih luas dari kebijakan presiden, mendukung pencapaian cita-cita presiden, terutama bagaimana memasukkan kebijakan, misalnya bagaimana membangun industri berbasis HAM, bagaimana mengelola pemerintahan yang dijiwai, disemangati nilai HAM, bagaimana mengembangkan opini dan citra HAM di instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah tidak ada urusan dengan pemotongan anggaran. Karena itu saya menyatakan siap. Kalau orang yang tidak mengerti, itu tidak siap. Karena ekspektasi dia terlalu tinggi. Karena dia tidak tahu bahwa tahun depan akan dipotong. Kalau saya kan pegawai negeri. Saya ini sudah pegawai negeri dari honorer. Jadi tidak kaget ya Pak Jadi Menteri, saya sudah tahu bahwa tahun depan akan dipotong. Siapapun itu tidak hanya presiden. Hanya memang sekarang ini, ya kita percaya presiden aja. Jadi kalau ada kementerian lembaga lain di luar Kementerian HAM yang melakukan work from home misalnya, atau melakukan ada sesuatu yang sifatnya itu, menurut saya itu salah. Kantor Kementerian HAM kerja seperti biasa kok, normal. Saya sudah tahu presiden itu sangat bijaksana, dia akan mencari jalan keluar yang terbaik bagi bangsanya. Kita nanti masih ingin tahu sebenarnya strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian HAM dipimpin oleh Pak Natalius Pigai tentunya seperti apa sih kemudian menyikapi instruksi dari Presiden. Tapi ditahan dulu Pak Menteri. Mas Badi, kalau kita lihat instruksi Presiden Prabowo Subianto ini berkali-kali dilontarkan di berbagai macam kesempatan nampaknya ya. Nah, sebenarnya apa yang kemudian menjadi sasaran besar dari seorang Presiden Prabowo Subianto, dan juga kita ingin tahu efek penghematan ini akan sampai sejauh mana? Iya, saya kira memang ini sebuah komitmen yang terobosan baru ya dalam konteks kebijakan. Karena kita selama ini kan misalnya kami dari Fitra selalu mendorong agar pemerintah itu efisien anggaran, gitu kan. Tetapi dalam konteksnya pemerintah juga selalu menyampaikan bahwa bagaimana mau efisiensi, anggaran kita aja kurang kok kan, ya gitu kan. Kira-kira kan asumsinya kayak gitu. Nah, tetapi kemudian di awal periode Pak Prabowo tiba-tiba mengeluarkan satu instruksi untuk melakukan efisiensi, dan targetnya tidak main-main kan, kayak gitu kan, 306 triliun anggaran yang akan diefisienkan. Nah, ini saya kira
hal yang catatan pentingnya adalah di situ bahwa sebenarnya efisiensi ini dari kemarin-kemarin harusnya sudah dilakukan kan kayak gitu, sehingga situasi keuangan negara itu betul-betul bisa sehat kan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang pemerintah kan punya target-target prioritas pembangunan. Tadi disampaikan Pak Menteri juga bahwa ada prioritas-prioritas program yang sudah didesain oleh pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, terus hilirisasi energi, terus kemudian ada swasembada pangan dan yang lain-lain. Itu kan memang membutuhkan kos yang sangat tinggi, biaya yang sangat tinggi. Nah, bagaimana mendapatkan hal itu? Sementara di satu sisi investasi ini kan masih belum kelihatan nampak ini ya yang akan masuk ke Indonesia, karena masih kondisi global juga masih sangat luar biasa kan kayak gitu. Akan banyak dampak yang ketika kita berharap investasi masuk sementara situasi global masih kayak gini akan sangat sulit. Nah, hal yang paling sederhana bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan efisiensi itu untuk membiayai program-program itu. Nah, proporsi memang pertanyaan publik kemudian adalah kalau sudah diefisienkan mau digunakan untuk apa kan kayak gitu kan. Taruhlah misalnya yang hari ini ramai kan anggaran akan digunakan untuk pembiayaan makan bergizi gratis, paling tidak membutuhkan anggaran tambahan 100 triliun kan kayak gitu. Nah, 100 triliun itu sebenarnya juga masih menimbulkan pertanyaan bagaimana cara ngitungnya kan kayak gitu kan, karena kan kita juga tahu ada problem juga misalnya dalam kurun waktu 1 bulan pelaksanaan program ini kan juga masih bermasalah di banyak titik kan kayak gitu. Artinya target-target yang disampaikan oleh pemerintah itu memang masih dalam taraf semacam kayak uji coba malah kan kayak gitu kan, tapi membutuhkan anggaran yang sangat-sangat besar kan kayak gitu. Nah, itu saya kira realisasi itu tadi disinggung oleh Pak Menteri juga begitu. Oke, Mas, tapi gini loh, kalau dilakukan penghematan pasti ada sektor yang juga ikut terdampak kan, Mas, termasuk 16 pos belanja APBN ini kan juga menjadi suatu prioritas untuk dilakukan penghematan. Nah, nanti efeknya akan seperti apa? Termasuk kementerian-kementerian lembaga ini kan juga punya bidangnya masing-masing untuk tetap bekerja dengan rencana atau program yang dimiliki. Tapi dijawab nanti ya, Mas Bedi termasuk juga Pak Menteri. Kita nanti akan lanjutkan diskusinya usai jeda, pemirsa, kami kembali untuk Anda. Nah, bagaimana kemudian strategi mengencangkan ikat pinggang ala kementerian, khususnya di Kementerian Hak Asasi Manusia? Kembali akan kita tanyakan langsung kepada Pak Menteri, Pak Natalius Pigai. Kalau di kantor kemudian strategi yang dilakukan seperti apa, Pak? Karena pasti kan di kementerian yang Bapak pimpin juga memiliki program-program prioritas yang tentu punya target untuk terus dicapai. Ya, kalau saya kan dikasih kewenangan ya, ini mungkin biar seluruh bangsa Indonesia tahu. Kewenangan yang diberikan kepada saya melalui keputusan Presiden 156 2024 itu adalah kewenangan regulasi yang mengikat seluruh kementerian lembaga ya. Begitu saya keluarkan regulasi itu maka mengikat semua kementerian lembaga terkait dengan HAM. Contoh saya mau ingin ada regulasi yang mengikat semua mulai dari Dandim sampai Panglima TNI harus sertifikat HAM. Mulai dari Kapolres sampai Kapolri sertifikat HAM. Mulai dari eselon 2 sampai eselon 1 di PNS sertifikat HAM. Mulai dari staf saya di tempat saya staf sampai eselon 4 sampai eselon 1 sertifikat HAM. Di perusahaan karena dikasih kewenangan ke saya juga. Mulai dari asisten manajer sampai direktur wajib sertifikat HAM. Begitu saya keluarkan peraturan menteri tentang itu, maka mengikat semua. Itu kan tidak butuh uang. Tapi dampaknya rasa kan. Terus apa yang saya butuh uang? Nggak perlu. Ini hanya kumpul, ya kita rumuskan peraturannya, ya kita juga kumpulkan dengan para ahli, dikasih honor para ahli, ya sudah selesai. Saya tidak terlalu membutuhkan anggaran yang besar untuk membuat sebuah saya regulasi. Kira, tidak perlu. Kemudian saya mengkoordinasikan tentang sebuah kasus misalnya di Malaysia. Ya, peristiwa yang terjadi di Malaysia. Kan saya koordinasi menyiapkan bahan, saya dari substansi pembelaan HAM-nya, Kementerian Luar Negeri menyiapkan lalu lintas komunikasinya, internasionalnya, Kementerian Buruh Migran menyiapkan tentang regulasi tentang perlindungan buruh migran. Saya dari Human Rights, karena tingkat ASEAN kami punya jaringan dan di Malaysia itu namanya SUHAKAM, Institusi Hak Asasi Manusia. Karena itu kan tidak butuh uang juga. Saya hanya kirim surat kan, melalui fax juga bisa, kirim hanya satu staf, kirim ke
kementerian namanya kantor Perdana Menteri atau Suhakam serahkan surat dari Jadi kami. sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan Bisa. untuk bisa Terus yang menyiasati berikut saya mau penghematan, sampaikan, kalau saya mau mendidik pendidikan misalnya, kami punya instansi pemerintah, kan juga kami harus masuk untuk mainstreaming human right melalui pendidikan, sosialisasi. Kan juga tidak butuh banyak uang. Kami punya sekolah pemerintah, ada instansi pemerintah. Kalau ada sekolah swasta atau universitas, saya juga bisa melalui kerjasama dengan mereka, bisa melalui dukungan dan bantuan internasional, khususnya sosialisasi hak asasi manusia. Jadi apa yang di sini kita butuh? Satu yang saya mau ingin sampaikan, seharusnya setelah Bapak Presiden memisahkan banyak kementerian menjadi dari sekian menjadi sekian banyak, seharusnya anggaran masing-masing kementerian jadi kecil, bukan besar. Ibarat ketika hanya satu kementerian, itu terdiri dari 10 orang. Kemudian dipisahkan jadi sekitar 5 orang. Maka masing-masing kementerian kan cuma 5-5. Anggarannya harusnya kecil. Jadi tidak perlu wajar membutuhkan, ketika kementeriannya jumlahnya banyak, ya masing-masing kementerian pasti membutuhkan anggaran banyak. Lebih. Jadi memang menurut saya, ini kita lakukan revolusi, sebuah uji coba untuk melakukan perubahan yang lebih progresif untuk kemajuan bangsa dan negara. Menarik dan tadi harus diterima. Itu menarik ketika tadi kita sudah tahu sedikit lah ya strategi yang dilakukan di Kementerian HAM. Tapi kita ingin lihat dulu Mas Badi dan juga Pak Menteri, ini telah atau sedang berlangsung rapat yang membahas mengenai penghematan anggaran yang kemudian diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di DPR. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Rehana di gedung DPR RI Jakarta. Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam pemirsa. Hari ini memang diagendakan bahwasannya ada rapat antara Komisi 5 dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas dari pemangkasan mengenai anggaran, di mana untuk anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum sendiri diketahui ini sebesar 81,38 triliun, yang tadi juga kami sempat memantau bahwasannya untuk rapat sendiri berlangsung cukup panas pemirsa, karena hal ini tentunya memicu perdebatan tajam terutama terkait dampaknya terhadap pembangunan, bahkan ini hingga infrastruktur yang akan diberlakukan nanti di dalam negeri ataupun di Indonesia. Di hadapan Komisi 5 DPR RI tadi juga sempat diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, yakni adalah Dodi Hanggodo, yang menyebutkan bahwasannya ini efisiensi dari anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini mencapai angka yang cukup besar, yang sudah saya sebutkan tadi, yakni adalah angkanya sebesar 81,38 triliun. Dengan adanya efisiensi itu artinya pemirsa, anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum kalau kita hitung ini hanya sisa 29,57 triliun rupiah dari sebelumnya, yang memang informasinya ini dialokasikan sebesar 110,95 triliun pada tahun 2025 ini. Lantas bagaimana dampaknya sendiri pemirsa? Kalau kita lihat memang tadi juga sempat disebutkan juga oleh Menteri Pekerjaan Umum, yakni Dodi Hanggodo, yang menyebutkan jika dampaknya ini terutama terjadi akan adanya pola perubahan terhadap pekerja dari Kementerian Pekerjaan Umum. Contohnya ini mulai dari pembatalan kegiatan fisik, kemudian juga pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat secara efektif dan juga efisien, kemudian juga mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, yang juga memaksimalkan penggunaan rapat secara daring, bahkan ini hingga mengurangi secara signifikan belanja alat tulis untuk kantor. Selain itu kalau kita lihat memang kebijakan itu akan berdampak terhadap beberapa proyek. Sebut saja ini seperti proyek infrastruktur, kemudian juga jalan tol, dan juga perbaikan rutin jalan nasional. Demikian informasi sementara yang dapat disampaikan dari DPR RI. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, itulah tadi berlangsung rapat mengenai penghematan anggaran dari Kementerian PU ya. Kita sudah ketahui tadi akhirnya anggaran yang juga ikut dihemat, diturun cukup banyak angkanya. Terima kasih Rehana Meizia mengabarkan dari gedung DPR RI. Nanti kita akan membahas lebih lengkap lagi ya, Mas Badi dan juga Pak Menteri. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali menemani Anda. Baik, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini pemirsa. Mas Badi, ini tadi kalau kita lihat di DPR, PU juga sudah mulai terkena nih ya, dari angka 110 triliun cukup banyak penghematannya sampai di angka 29 tadi ya. Nah betul. Ini tadi sudah di-spill juga oleh Pak Menteri. Ternyata strateginya cukup banyak kok yang ternyata bisa dilakukan dengan penghematan anggaran tersebut. Jadi tidak perlu panik juga sebenarnya. Gimana nih Mas Badi? Ya, saya kira
Benar juga sih ya Pak Menteri ya. Kalau ini kan soal apa ya? Soal komitmen sebenarnya, soal komitmen efisiensi penggunaan keuangan negara ya. Uang negara diefisienkan, diirit-irit gitu ya untuk untuk rakyat kan kayak gitu. Nah, misalnya tadi kalau kita belajar dari apa yang disampaikan Pak Menteri maupun hasil yang terbaru dari dari DPR misalnya, PU yang dipangkas sangat besar sekali kan kayak gitu, dari 81 triliun jadi 29 misalnya. Ini kan memang harus ada telaah lebih dalam ya, kajian kan, karena PU ini kan ngurusi infrastruktur. Betul. Infrastruktur yang ini kemungkinan besar juga akan banyak berdampak pada masyarakat secara langsung, ekonomi masyarakat, dan kita juga tahu bahwa infrastruktur memiliki kontribusi yang cukup besar di dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi kan kayak gitu. Nah, ketika kemudian terjadi pemangkasan yang cukup yang besar, hampir di atas 60% misalnya kayak gitu, ini perlu betul-betul kajian yang dalam ya terkait dengan ini, karena kita kan tahu ya, tidak semua setiap kementerian itu punya program masing-masing yang itu sekiranya memang perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah disusun oleh kementerian kan kayak gitu. Misalnya kita memang bersepakat bahwa jangan sampai program-program kementerian itu hanya melanjutkan anggaran tahun kemarin, gitu, tanpa ada proses review yang baik, yang ketat kan kayak gitu. Sehingga karena akan menjadi beban kalau gitu ya, Mas. Iya betul, akan menjadi beban. APBN kita kan akan terus terkuras untuk hal-hal yang sifatnya tadi, misalnya soal administrasi. Kalau di surat edaran Kementerian Keuangan itu kan ATK yang paling besar potongannya sampai 90% misalnya. Bahkan diklaim itu sampai di angka saat ini kalau efisiensinya itu berjalan 44 triliun misalnya, itu kan angka yang sangat besar sekali kan ya. Selama ini tahun-tahun kemarin berarti hilang begitu saja 44 triliun kan misalnya kayak gitu. Nah, itu kan hal yang sangat penting, bagaimana kemudian pemerintah betul-betul berkomitmen serius gitu loh untuk mencapai target efisiensi itu, sehingga program-program yang tetapi jangan sampai kemudian, ini catatannya ya, tetapi jangan sampai kemudian ini berimbas pada kualitas pelayanan terhadap publik. Itu dia. Kan kayak gitu ya. Bahwa efisiensi itu menjadi sangat penting, tetapi di satu sisi juga ada pelayanan kepada masyarakat yang perlu dipertimbangkan. Nah, agar efisiensi ini betul-betul efektif. Oke, jadi efisiensi ini bisa dilakukan ternyata di hal-hal yang sebenarnya tidak begitu substansial dan masih terus berjalan yang menjadi prioritas dari kementerian. Betul. Makanya dari 16 item belanja yang di surat keputusan Menteri Keuangan itu kan belanja-belanja rutin mereka sebenarnya, ya kan, kayak misalnya sewa gedung. Ya, kita kan jadi kontraproduktif sebenarnya kebijakan efisiensi ini. Di satu sisi efisiensi jalan, di satu sisi pemerintah juga menambah kementerian kelembagaan misalnya kayak gitu kan, yang dimana tadi misalnya taruhlah dari satu direktorat jenderal jadi kementerian misalnya, dari satu direktorat jadi kementerian kayak gitu kan. Ini kan jadi problem sebenarnya. Di satu sisi efisiensi baik, di satu sisi ini ada problem di sini. Nah, itu sudah dipikirkan belum sih menurut Mas Bedi oleh seorang Presiden Prabowo Subianto? Seharusnya itu sudah masuk agenda tim transisi kemarin. Harusnya ya, bahwa sudah berhitung ya seharusnya ya. Artinya tim transisi harusnya sudah berhitung betul bahwa kekuatan APBN kita itu seperti apa, ketika kemudian dilakukan penambahan kementerian atau lembaga itu akan seperti apa impact-nya terhadap anggaran itu kan kayak gitu, sehingga ini betul-betul clear gitu loh. Jangan sampai kemudian ini justru menimbulkan persoalan baru bahwa struktur yang gemuk itu menjadi beban baru bagi APBN kan kayak gitu. Nah, efisiensi dampaknya kan kementerian-kementerian yang baru dibentuk belum jalan sudah dipotong dulu anggarannya kan kayak gitu. Nah, harus memutar otak itu Pak Menteri. Gimana Pak Menteri? Karena termasuk yang baru loh ya. Kalau saya sudah antisipasi sebelumnya. Jadi dari sebelumnya saya sudah sampaikan kami ini kementerian baru. Ya, kami punya kantor wilayah seluruh Indonesia, unit pelaksana teknis. Kami kementerian baru tapi termasuk 10 besar karena kan punya kanwil kan. Kementerian lain kan nggak punya kanwil. Jadi strategi dan siasat yang saya lakukan adalah lobby KPK. Hasil sitaan. Di Bandung, Jawa Barat aja saya ambil 3. Dikasih oleh KPK. Jadi tidak perlu sewa gedung Pak. Tinggal minta ke KPK. Mereka lihat itu memang sesuai dengan kebutuhan, dikasih. Karena kembali lagi untuk kepentingan negara. Kepentingan. Jadi ini kecerdasan berpikir aja menurut saya. Saya dapat 3 kok.
kalau bangun gedung baru itu mungkin mencapai sekitar 50 miliar lebih atau 100 M. Tapi saya dapat 3 gedung Dari yang kekuatan bagus. lobi itu tadi ya Pak Iya, Menteri? bagus, besar, semua hampir mencapai ratusan miliar gratis oleh KPK. Jadi saya sekarang antisipasi adalah meminta seluruh Indonesia misalnya, mudah-mudahan KPK dengar nih. Saya minta lagi untuk Sabang sampai Merauke yang hasil sitaan. Selama ini orang rampok, orang nyuri, KPK langsung ngasita. Ada seluruh Indonesia hampir ada. Karena itu ya usaha dan lobby yang kita lakukan adalah meminta. Termasuk juga siasat yang saya lakukan adalah kantor-kantor Kementerian Hukum HAM dan Imigrasi yang di daerah kita bagi ruangan. Saya pikir cukuplah kalau hanya strategi penghematan dan bagaimana antisipasi itu cukup. Saya mau sampaikan begini, sekarang ini kan bangsa ini harus punya visi, Pak. Ya. Bangsa ini harus punya visi. Setiap pemimpin itu selalu punya visi. Visinya Bapak 5-10 tahun pertama kemarin, terakhir kemarin, itu adalah visi membangun infrastruktur. Tapi mengabaikan soal sumber daya manusia dan ekonomi. Ini yang sekarang ini adalah infrastruktur kita kurangi dulu, baru kita orientasinya manusia, yaitu bagaimana meningkatkan kecerdasan. Itu yang disampaikan knowledge. Presiden ya Pak Menteri ya? Bagaimana meningkatkan kecerdasan knowledge-nya. Kemudian yang kedua keterampilannya. Kemudian mental dan moralnya. Supaya apa? 2045 sekitar 10 tahun lagi kita mampu mempengaruhi Asia. Kemudian 2045 kita dengan kemampuan kecerdasan sumber daya yang hebat kita bisa memimpin Asia. Jadi gini, selain infrastruktur yang tersedia, bagus, terima kasih kepada Pak Jokowi. 10 tahun sudah bangun. Sudah menyediakan infrastruktur tersebut. Nah, sekarang infrastruktur yang apa yang perlu dilakukan? Menurut saya gini, infrastruktur yang 3, 1 rehabilitasi, kemudian yang kedua maintenance, yang ketiga membangun baru. Membangun baru dikurangi dulu. Cukup rehabilitasi dan maintenance. Karena konektivitas darat, laut, udara di Indonesia terjaga. Jalan, jembatan sudah terkonek. Nah, sekarang berarti bangun barunya dikurangi. Maka 81 triliun yang berkurang dipotong, menjadi itu menurut 29. Saya menjadi 29. Itu nggak masalah. Tidak ada problem. Kemudian uang itu kita alihkan untuk membangun manusia. Jadi selain infrastruktur yang bagus, manusia yang berkualitas, 10 tahun lagi kita memimpin Asia dan bukan memimpin, mempengaruhi Asia. Kita mampu menjadi negara mampu mempengaruhi Asia dan 2045 kita memimpin Asia. Itu aja. Jadi ternyata cukup banyak yang dilakukan ya, yang dikerjakan oleh seorang Menteri HAM ini cukup banyak di 105 hari pertama ya Pak. Banyak. Makanya DPR bilang kamu harus jadi LSM, kamu harus turun lapangan bersama rakyat supaya nanti kayak kerja-kerja Komnas HAM, LSM, aktivis. Nggak bisa, saya menteri yang mempengaruhi membangun peradaban bangsa. Mas Badi sedikit mungkin? Ya, saya kira tidak semua kementerian baru nasibnya sebaik Pak Pinggai ya. Kementeriannya Pak Pinggai kan banyak juga kementerian yang hari ini belum punya gedung, masih numpang di kementerian-kementerian atau sewa gedung yang lain, yang saya kira itu juga menjadi ruang efisiensi yang betul-betul bisa didorong oleh pemerintah kan kayak gitu. Karena kan tadi disampaikan oleh pengalaman Pak Pinggai misalnya bahwa aset negara itu sangat banyak yang bisa dioptimalkan untuk misalnya gedung-gedung itu bisa dipakai oleh kementerian-kementerian baru sehingga tidak perlu menyewa. Tetapi faktanya sewa gedung itu berjalan, gitu kan. Sewa gedung itu tetap berjalan di beberapa kementerian, di beberapa kementerian. Baik, singkat saja Pak Menteri. Kantor saya tidak sewa, kantor milik sendiri, tinggal minta KPK juga kooperatif, mereka bantu, udah selesai. Baik, mungkin ini tadi yang dimaksud kreatif funding atau pembiayaan kreatif ya, ternyata sudah diberikan begitu banyak siasat-siasat dan juga resepnya dari Kementerian HAM untuk bagaimana menyikapi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penghematan anggaran yang dilakukan cukup besar, 306 triliun rupiah. Kita harapkan penghematan ini betul-betul bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Menteri Hak Asasi Manusia Pak Natalius Pigai malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Badi terima kasih juga sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.